ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian penulis rahimahullah ini berbicara tentang kaifiat salat, hayat di sini. Ya, masuk di dalam beberapa hal yang dibaca di dalam salat, merupakan bagian dari kaifiat salat. Kata beliau, wa hayatuha 15 khaslatan. Hayatnya ada, kaifiat salat ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratil ihram wa inda ruku'i wa raf'i minhu. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku' dan bangkit dari ruku'. Ya. Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar-nya, itu takbiratul ihram. Mengangkat tangan itu masalah lain lagi, mengangkat tangan. Jelas ya? Mengangkat tangan itu masalah lain. Jadi kalau yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan itu ada 4 tempat saya mengangkat tangan. Itu ada di dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari. Tempat yang pertama takbiratul ihram. Tempat yang kedua ketika akan ruku, turun ruku, Allahu Akbar, turun. Tempat yang ketiga ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Dan tempat yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal, berdiri untuk rakaat ketiga. Sudah selesai tasyahud awal, dia berdiri ke rakaat ketiga, takbir Allahu Akbar, diangkat tangannya. Jelas ya? Ini 4 tempat yang syah. Ada tempat-tempat lain, ada riwayat-riwayat tempat lain. Tapi yang menjadi masalah, riwayat-riwayat itu ada kelemahan. Iya, ada kelemahan di dalamnya. Saya tahu ya bahwa Syekh Al-Albani menguatkan sebagian riwayat itu. Hanya kita berbicara dari sudut pendapat semua ulama di dalam pembahasan. Ada ulama-ulama yang mengkaji hadits-hadits itu dan mereka menyimpulkan bahwa tidak ada yang syah kecuali 4 tempat saya. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu dari sudut ilmu riwayat. Baik. Jadi apa yang syah padanya mengangkat tangan itu pada 4 hal, 4 tempat ini. Dan ini dipandang oleh penulis dari hayat dalam sholat. Ya, perhatikan ya, penulis di sini tidak masuk terlalu merinci, tidak disebut di dalam rukun, tidak disebut di dalam sunnah-sunnah. Iya. Karena pada sebagian hal di sini ada perkara-perkara yang masuk di dalam kewajiban-kewajiban sholat. Ya. Dan benarnya bahwa mengangkat tangan itu masuk di dalam sunnah-sunnah sholat. Tidak masuk di dalam kewajiban. Tidak masuk di dalam kewajiban sholat. Baik. Dan di sini oleh penulis di pembahasan tidak disebutkan oleh beliau tentang baik, ada ya dia sebut. Saya ingin bahas tentang takbirat tadi. Kemudian kata beliau, wa wada'ul yumna 'ala shimal. Ini hayat yang kedua. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi kalau sholat itu tangan kanan ini diletakkan di mana? Di atas tangan kiri. Dan itu syah dari belasan orang sahabat. Ya, jadi bantahan terhadap sebagian ulama yang mengingkari seperti di madhab Hanafiyah, mereka itu tidak meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, tapi dilepaskan. Diirsal. Ya. Itu pendapat lemah, menyelisih sunnah yang syah dari Nabi. Kemudian meletakkannya itu bisa di mana saja sebenarnya. Ya, apalagi kalau sholat berjamaah ya.
Hanya saja kalau dia ada kelapangan, sholat sendiri atau agak longgar, sunnahnya itu ada 2 kaifiat. Dia letakkan begini, ini telapak tangannya kena 3, kena pergelangan, kena sebagian telapak tangan, dan kena antara pergelangan ke pertengahan di sini. Ini sa'id namanya kalau bahasa Arab. Jadi begini, ini kaifiat yang pertama. Jelas ya? Kaifiat yang kedua, dia genggam. Dia genggam begini. Nah, itu 2 sunnah yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sekali lagi saya selalu bercerita sunnah itu kalau bisa dia lakukan. Cuma sholat dia gini panjang, dia sikut orang padahal lagi sempit sekali. Nah, itu tidak benar ya. Harusnya dia gini kan tangannya. Sebab kadar sunnahnya itu meletakkan kanan di atas apa? Di atas kiri, itu kadar sunnah. Baik. Di mana diletakkannya? Di dada kah, di pusar kah, atau di perut? Hadits-hadits tentang hal itu tidak ada yang kuat. Yang mengatakan di pusar lemah, yang di bawah pusar lemah. Yang paling mendingnya adalah yang di dada. Itu pun mending tapi lemah juga karena mursal dari riwayat Tawus, dan ada hadits syad di situ. Tidak kuat. Karena itu datang dalam sebagian riwayat Imam Ahmad diberi keluasan. Mau di dada boleh, mau di bawah boleh, dia lihat apa yang lapang untuk dirinya. Baik. Kemudian setelah itu diterangkan di sini wat tawajjuh. Sunnah berikutnya adalah membaca wajah tu wajihiyah. Itu mana tawajjuh. Doa istiftah. Iya. Doa istiftah. Baik. Tadi saya sebelumnya meletakkan kanan di atas kiri itu, saya bilang itu banyak hadits ya di dalamnya. Di antara hadits yang populer di dalam hal tersebut adalah hadits Ibnu Abbas. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'asyaral anbiya umirna nu'akhkhira suhurana wa nu'ajjila fitrana wa an numsika bi aymanina ala syama'ilina fi salatina." Jadi itu sunnahnya para nabi. Rasulullah, kami para nabi diperintah mengakhirkan makan sahur, mempersegera buka puasa, dan kami diperintah untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri di dalam sholat. Dan juga hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi di riwayat Al-Bukhari, ya, beliau berkata, "Kana an-nasu yu'maruna ayyada'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi shalah." Adalah manusia itu diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas dira'nya. Ya, dira' itu ini. Dira' itu dari ujung jari tengah ini kemana? Ke siku, itu dira'. Dia letakkan di kanan, di tangan kirinya dia letakkan. Ini kata dira' luas ya, bisa ke sini sampai ke sini. Makanya tadi saya bilang bisa luas untuk itu. Iya. Berikutnya membaca ini wajjahtu. Ini wajjahtu itu kan haditsnya di Sahih Muslim. Haditsnya berada di Sahih Muslim. Pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca di sholat malam. Iya. Tapi itu ada dhabit, saya sudah singgung ya. Ma thabata fi nafl fa huwa thabitun fi al-fariidhah. Apa yang telah syah dari Nabi dikerjakan di sholat sunnah, maka itu boleh juga dilakukan di sholat wajib. Iya, makanya di sini dari ulama Syafi'iyah dipilih doa ini. Allahumma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik
ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu riwayat lengkapnya di Sahih Muslim. Jelas ya? Baik. Tapi bisa juga dia membaca selain daripada itu. Ya umumnya kalau di madhab lain dikasih yang paling ringkas. Sebab itu paling mencocoki untuk keumuman manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. Itu paling ringkas. Di bacaan apa? Di bacaan iftitah. Jadi doa iftitah itu banyak. Doa iftitah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Makanya kalau imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sudah mulai membaca, maka tidak boleh lagi makmum baca doa iftitah. Ini dari kesalahan sebagian makmum ya, wasbuk. Dia masuk, imamnya sedang membaca. Dia baca dulu doa iftitah, kemudian dia dengarkan imam. Itu keliru ya. Sebab mendengar imam membaca itu hukumnya wajib. Sedang baca doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Tidak boleh seorang itu melanggar, meninggalkan kewajiban untuk menyibukkan diri dengan hal yang disunnahkan. Baik. Berikutnya wal isti'adatu. Ini yang keempat, beristi'adah. Itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu berdasarkan ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Iya. Jadi dia baca seperti itu. Baik. Dan boleh juga dia tambahkan a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Karena itu syah dalam sebagian riwayat. Tapi kalau dia mencukupkan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka itu sudah cukup. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Menjaharkan bacaan sesuai pada tempatnya, itu yang kelima. Jadi pada tempat yang diperintah untuk menjaharkan, dia jaharkan. Ya, dan itu di sholat subuh, di 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, dan di 2 rakaat pertama dari sholat isya, serta di sholat Jumat, di sholat tarawih, dan di sholat witir. Iya. Ini dari tempat-tempat disyariatkan untuk menjaharkan. Semisal dengannya dari sholat 2 id, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Dari sholat yang disyariatkan untuk berjamaah. Disyariatkan untuk berjamaah. Kemudian yang keenam, mensirkan bacaan sesuai dengan tempatnya. Jadi dia sirkan sesuai pada tempatnya. Ya, selain daripada tempat yang disebutkan, maka itu disirkan pada sholat duhur, sholat asar, rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat di sholat isya. Itu tidak dijaharkan, tapi disirkan. Iya. Tapi disirkan. Nah, baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Dikatakan di sini oleh penulis wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, dan membaca sebuah surah. Ya. Baik, yang ketujuh ada satu. Wa ta'min, dan mengaminkan. Jadi setelah imam membaca surah Al-Fatihah, di akhirnya dia membaca waladhdallin, maka disyariatkan untuk apa? Berkata amin. Ya, diaminkan dan diangkat suaranya, mengaminkan. Semua gerakan sholat itu tidak boleh mendahului imam, kecuali di dalam mengaminkan. Kecuali dalam mengaminkan. Itu pun afdalnya dia bisa tidak mendahului imam. Jadi kalau imamnya sudah mulai A misalnya, maka dia ikut sudah amin bersamaan dengan imam, tetapi dia juga tidak mendahuluinya. Itu yang paling bagusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya wa qira'atus surati ba'dal Fatihah.
membaca surah lain selain surah Al-Fatihah. Yang kedelapan, iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu seperti itu. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca sebuah surah. Ya, dan kadang di sholat sirriyah, kadang beliau jaharkan sedikit beberapa ayat di surah sirriyah. Iya. Baik. Jadi surah setelah Al-Fatihah itu ada dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada pembahasannya panjangnya sampai dibahas tentang surah-surah apa yang biasanya dibaca oleh Nabi di sholat subuh, di sholat duhur, di sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu dibahas oleh para ulama. Iya. Baik. Berikutnya, wa takbiratu indal khafdi war rafa. Bertakbir ketika naik dan apa? Ketika naik dan turun. Ya, ini takbir ketika naik dan turun ini itu masuknya kepada kewajiban. Masuknya kepada kewajiban. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Karena itu di dobitnya di pembahasan takbir itu 3 hukumnya. Ada yang rukun, itu takbiratul ihram. Ada yang wajib, itu takbir perpindahan. Dibahasakan oleh penulis di sini takbir setiap naik dan apa? Turun. Kemudian yang ketiga ada takbir untuk masbuk. Nah, ini disunnahkan. Jadi ada masbuk, dia mau ikut imam. Imamnya sedang ruku. Maka kewajiban masbuk ini yang pertama takbiratul ihram dulu. Sebab ini pembukaan sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu disunnahkan dia takbir sekali lagi untuk mengikuti imam, untuk rukunya imam. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung dia takbir sekali lagi, Allahu Akbar, itu ikut apa? Ikut ruku. Jelas ya? Iya.